Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai setengah sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja, lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum, setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong, lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah, semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya, tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong. Lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja, tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya.
akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka, ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng.
Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai 1/2 kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai 1/2 sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah.
Untuk cabai rawitnya 7 buah, semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya, tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong. Lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja, tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya.
Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan, tuh kan asapnya keluar. Nah selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito-Chiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka, ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman.
Nah, ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah, untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai 1/2 kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah, terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai 1/2 sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah, semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur 1/2 sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata.
Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya, tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong, lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja, tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana, dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil,
Dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya.
Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai 1/2 kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah, terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai 1/2 sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah. Semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur 1/2 sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya, tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa
terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong, lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja, tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana, dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka, ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai setengah kilogram.
Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah, terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai setengah sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah, semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong. Lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja.
Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja, tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi, di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya, seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana, dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam.
Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai 1/2 kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata.
Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah, terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai setengah sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah. Semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong. Lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi.
Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya, seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana, dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget.
Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai setengah sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget.
Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah, semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya, tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong. Lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana, dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo
Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai 1/2 kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai 1/2 sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah. Semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya, tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong. Lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya.
akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka, ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng
Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai 1/2 kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai 1/2 sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah.
Untuk cabai rawitnya 7 buah, semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya, tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong. Lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja. Tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya.
Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan, tuh kan asapnya keluar. Nah selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman.
Nah, ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah, untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai 1/2 kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah, terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai 1/2 sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah, semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur 1/2 sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata.
Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya, tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong. Lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja, tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya, seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana, dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil,
Dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya.
Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai 1/2 kilogram. Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah, terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai 1/2 sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah. Semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur 1/2 sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa
terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong, lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong masukkan aja, tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi di sini aku tambahkan kemangi 1 ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana, dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu simple tapi ini tuh asli enak banget. Rasanya gurih, sedap, pedas, dan pastinya ada tekstur krenyes-krenyes dan manis dari si bunga bawangnya ya. Cara masaknya beneran sangat simple banget dan pastinya teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah. Langkah pertama, siapkan tahunya 2 buah, kemudian ada soun, aku pakai 1 bungkus, lanjut bunga bawangnya 1 ikat aja. Untuk tahunya boleh pakai tahu sutra, boleh pakai tofu, boleh juga pakai tahu putih. Langsung aja aku potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu kita boleh goreng. Setengah mateng boleh, mau digoreng sampai garing juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa diaduk biar matang ya. Sambil nunggu tahunya, ini ada bunga bawang. Aku mau potong-potong aja. Bunga bawang ini aromanya sedap banget ya, mirip kayak bawang merah gitu. Dan rasanya tuh manis, teksturnya itu krenyes-krenyes, makanya enak banget mau dibuat tumisan atau sayur apapun enak ya. Kemudian untuk sounya direndam pakai air dingin aja sampai dia tuh lentur, kemudian kita gunting-gunting kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini dia tahunya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk tahunya terlihat sedikit gitu ya, karena emang tahunya tadi pakai yang kecil. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede boleh ya. Lanjut potong-potong, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja, dipotong kasar kayak gini. Boleh dikopek-kopek ya teman-teman. Nah untuk cabai rawit dan bawang putihnya kita akan chop kasar-kasar aja. Bawang putih 7 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Kalau pengen lebih pedas lagi boleh ditambah ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan cabai merah atau cabai keriting biar warnanya lebih cakep juga boleh ya. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun bawang 2 batang yang udah dipotong-potong kasar. Setelah aromanya harum dan tanah, kita boleh tambahkan si bawang bombaynya. Untuk garam, kaldu jamur, dan gula pasirnya aku pakai 1/4 sendok teh ya. Jangan terlalu banyak biar nggak keasinan. Masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Setelah itu masukkan udang. Di sini aku pakai setengah kilogram.
Udangnya dikupas-kupas, kemudian dibelah punggungnya ya. Jangan lupa buang kotorannya biar menu udangnya itu lebih nikmat ya. Masak sampai udangnya itu berubah warna, boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya merata seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan si bunga bawangnya ya. Masak sebentar sampai bunga bawangnya itu layu. Oh iya, kita juga bisa masukkan sekalian si tahu gorengnya ya. Aduk-aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya itu meresap juga ya. Ini asli wangi banget dari daun bawang yang dicemplungin ya. Dia layu gitu aja, aromanya udah menguar. Nah, terakhir tambahkan soun ya. Tambahkan kecap manis, aku pakai setengah sendok teh. Ini opsional aja ya, kalau nggak suka kecap manis boleh di skip. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai meresap bumbunya ya. Setelah itu kita boleh matikan apinya. Asli menu ini simple tapi enak banget. Bisa dimakan bareng nasi putih, bisa juga dimakan gini aja ya karena ada sounnya. Jadi lumayan mengenyangkan ya, lengkap banget, ada sayur, ada protein, dan pastinya ini tuh enak banget tuh, beneran deh nikmat banget. Apalagi dimakan saat cuaca mendung kayak gini, hujan-hujan, bawaannya lapar terus ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus. Langkah pertama, siapkan ikan asin. Di sini aku pakai 4 ekor. Buang kepala, isi perut, dan jangan lupa cuci bersih ya. Goreng ikan asinnya sampai matang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buang minyak sisa menggoreng ikan asin. Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja. Lalu tumis bawang merah 5 siung. Untuk bawang putihnya 3 siung aja. Tumis sampai harum. Setelah itu tambahkan pete ya. Aku pakai 1 papan dipotong-potong. Lalu ada cabai hijaunya 5 buah. Untuk cabai rawitnya 7 buah. Semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya. Setelah bumbunya itu wangi, kita tambahkan ada tomat. Di sini aku pakai 4 buah ya. Udah dipotong-potong. Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Masak tomatnya sampai layu, kemudian tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh. Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya. Kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya sebanyak 1 sendok teh aja. Oke, setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Oke, setelah matang dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini menu beneran simple banget cara masaknya, tapi dijamin ngabisin nasi ya. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa terus pantengin video ini karena masih ada menu yang kedua yang pas banget untuk dipasangin sama menu ini. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya. Oke, ini oseng ikan asinnya udah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Aromanya beneran menggugah selera. Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman, tapi karena di sini aku mau makan sayur, jadi aku siapkan 2 buah oyong. Lalu dikupas bersih ya. Kemudian didihkan air, masukkan bawang merahnya 3 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja.
Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong, masukkan aja, tambahkan kaldu jamur dan garam masing-masing setengah sendok teh. Nah, biar wangi, di sini aku tambahkan kemangi satu ikat kecil aja. Udah deh, tinggal dimasak sampai empuk. Bening oyong kemangi udah siap untuk disajikan ya. Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget, wangi. Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi. Oke, menunya udah siap disajikan, tapi di sini aku mau tambahin lauk lagi ya. Kira-kira apa? Ya, seperti biasa, pasangan yang setiap hari harus ada. Kadang tahu, kadang juga tempe. Nah, di sini aku tambahin tempe goreng dan juga ceplok telur karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur. Udah deh, menu enak, simple, sederhana, dan pastinya ini tuh hemat di kantong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Akan rebus dagingnya